Dewan juri yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Almira Maidana Makai, murid kelas 5 SD dari SDN Kepatihan N02, Kabupaten Jember. Halo Sobat Nusantara, senang sekali rasanya saya bisa berdiri di sini untuk berbagi sebuah kisah yang sangat luar biasa. Sebuah kisah tentang rahasia mantra, pengabdian, dan penantian yang membatu. Baiklah, Bima akan mulai mendongeng dengan judul Asal-usul Mantu Ulo. Nah, begini kisahnya. Dahulu kala di tanah Jawa ada seorang sakti mandraguna. Dia bernama Aji Saka. Setelah melalui pemunggaraan panjang, sampailah Aji Saka di pantai selatan Jawa. Di pesisir selatan Pulau Jawa yang masih berupa hutan belantara, Aji Saka membuka sebuah padepokan sebagai tempat menempuh ilmu pengetahuan dan kanuragan untuk murid-murid pilihannya. Wahai murid-muridku, hari ini aku akan memberikan ilmu pamungkasku kepada kalian. Ilmu yang akan aku berikan ini hanya boleh didengar dan diketahui oleh kalian yang sudah ada pada tingkatan tertinggi. Tidak boleh didengar oleh makhluk lain yang belum sampai pada tingkatan ini. Berarti kami tidak boleh memberitahukan ilmu ini kepada orang lain. Salah satu murid Aji Saka memberanikan diri untuk bertanya. Jangankan kau beritahu, mendengar apa-apa kamu pun tak boleh meskipun itu tidak sengaja. Ketika nanti kalian sudah mendengar apa-apa kamu, kalian harus bertapa, meminta petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk kemudian mengamalkan ilmu kalian dengan cara kalian masing-masing. Apakah kalian sanggup? Murid Aji Saka hanya menjawab dengan angkat kepala. Apakah kalian benar-benar sanggup? Tanya Aji Saka lagi. Sanggup, Guru. Semua murid Aji Saka menjawab serentak. Aji Saka berdiri, berjalan mengelilingi muridnya satu persatu, melihat dalam-dalam wajah muridnya satu persatu, sambil menunjuk kepada seorang murid yang duduk di dekat pintu. Aji Saka berkata, "Kau lihat ke luar sana, pastilah tidak ada orang yang ada di dekat sini." Sang murid bergegas keluar ruangan padepokan, berjalan mengelilingi padepokan. Setelah memastikan tidak ada orang sama sekali, murid tersebut kembali masuk ke dalam padepokan, melapor kepada sang guru. Setelah mendapat laporan dari muridnya, Aji Saka memerintahkan muridnya untuk bersiap. Para murid bersiap, memejamkan mata sambil menyimak langsung hafalan mantra dari Aji Saka. Aji Saka tadinya ternyata di luar padepokan ada seekor ayam betina yang sedang mencari makan, mengais-ais tanah dengan kedua cakanya. Begitu Aji Saka selesai berapa mantra, ketika itulah ayam betina tersebut bertelur. Setelah menerima ilmu dari Aji Saka, murid-murid Aji Saka kemudian berpecah, berjalan ke segala arah dengan tujuannya masing-masing, mengikuti arahan sang guru untuk bersemedi. Begitu pula dengan Aji Saka, ia melanjutkan perjalanannya mengembara ke seluruh tanah Jawa untuk menyebarkan ilmu dan kesaktiannya kepada murid-murid yang lain.
Setelah hari berganti, ayam betina kembali bertelur. Tetapi tidak sama dengan telur yang pertama. Jika telur yang pertama ukurannya besar, telur-telur selanjutnya ukurannya normal layaknya ukuran telur ayam biasanya. Setelah ditanami 21 hari, akhirnya telur-telur tersebut menetas. Dari sekian anak ayam yang menetas, ada satu wujud yang membuat hidup ayam terheran-heran. Telur yang paling besar menetaskan seekor ular yang cukup besar. Ular itu dapat berbicara. Ibu, mengapa bentukku begini? Kenapa tidak sama dengan saudara-saudaraku yang lain? Anak ular bertanya kepada ibunya yang seekor ayam. Iya anakku, aku tak mengerti wahai anakku. Aku juga tidak tahu. Ibu kalian juga kebingungan melihat muncul salah satu anaknya yang sangat tidak lazim. Apakah aku benar anakku, wahai ibuku? Anak ular masih bertanya-tanya. Iya anakku, kau adalah anakku. Tetapi kala itu aku tak mengerti. Aku tiba-tiba bertelur ketika aku mencari makan di sini. Sehingga aku memutuskan untuk membuat sarang di sini. Dalam kebingungannya, anak ular terus bertanya-tanya kepada siapa saja ditemuinya. Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang tua jauh dari tempat yang menetas. Wahai orang tua, adakah kamu mengerti siapa bapakku? Mengapa bentukku mengular sementara ibuku adalah seekor ayam? Aku mengerti, wahai anak ular. Adakah aku percaya kepadamu bahwa kau adalah anak ayam? Sementara tubuhmu berbentuk lompat seperti ini. Lelaki tua yang ditanya justru balik bertanya. Aku tidaklah bohong, wahai orang tua. Ibuku adalah seekor ayam yang tiba-tiba bertelur aku ketika mencari makan di sebuah padepokan yang sudah tidak ditempati lagi. Anak ular yang sudah tumbuh besar berusaha untuk menjelaskan. Apakah kau berasal dari padepokan di tepi hutan itu? Kalau benar, hanya Adisaka yang bisa menjawab siapa bapakmu. Dia adalah orang sakti Madaguna yang banyak mati tukang bayaran di tanah jalan ini. Setelah mendengar penjelasan dari orang tua yang ditemuinya, anak ular kembali melanjutkan perjalanan. Hari demi hari, bulan berganti, tahun pun berganti. Akhirnya, tubuh anak ular semakin membesar, berubah menjadi ular raksasa. Pada akhirnya, ia dapat menemukan tempat tinggal Adisaka. Anak ular yang kini berubah menjadi ular raksasa bertanya kepada Adisaka. Wahai Tuan yang mulia, adakah kamu mengerti siapa bapakmu? Iya, ular raksasa. Bapakmu adalah orang terhormat. Dia adalah manusia yang terpandang di Santero, Tanah Jawa. Adisaka menjawab dengan kewibawaan.
Haji Saka memberikan syarat kepada ular raksasa karena keinginannya yang sangat kuat untuk menemui orang tuanya. Ular raksasa menyanggupi syarat yang diberikan oleh Haji Saka. Wahai ular raksasa, jika kamu ingin menemui orang tuamu, kamu harus bertapa. Setengah badanmu harus berada di darat, sementara setengah badanmu harus berada di air. Mendengar arahan dari Haji Saka, ular raksasa bergegas mencari tempat untuk bertapa. Setelah sekian lama, ia mencari tempat untuk bertapa. Akhirnya ia memutuskan untuk bertapa di tepi pantai agar tidak ada yang mengganggu. Ia bertapa di sebuah hutan di kaki gunung pantai selatan. Bertahun-tahun tak kunjung juga menjadi manusia. Tubuhnya dipenuhi lumut dan akhirnya membatu. Batu yang seperti ular inilah yang akhirnya disebut oleh orang sebagai